Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan materi AIK, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diah Ayu Lestari dengan NIM 20104111147 selaku moderator. Saya Muhammad Reza Rizky, NIM 20104111145. Saya Lala Rizky Hari Safira, NIM 20104111146. Saya Farhan Triardana, 2010411158. Saya Faradita Natasya dengan NIM 201041173. Hari ini kami akan mempresentasikan materi AIK 2 yang bertemakan mengenai macam-macam akhlak. A. Pengertian. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab akhlako, yuhliku, ikhlakon, jamaknya khulukun yang berarti perangai atau al-sajiyah, adat kebiasaan atau al-adat, budi pekerti, tingkah laku, tabiat atau at-tabi'ah, perbedaan yang baik, al-maru'ah, dan agama atau ad-din. Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan manusia apakah itu baik atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang digunakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan keburukan. Macam-macam akhlak, yakni yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah, berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, yakni ada sabar, yaitu perilaku seorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Lalu ada syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan yang terakhir ada tawadu, yaitu rendah hati. Selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya, atau miskin. Yang ketiga ada akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu, bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Yang keempat, akhlak kepada sesama manusia. Husnuzon berasal dari lafal husnun atau baik dan adamu atau prasangka. Husnuzon berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik. Lawan kata husnuzon adalah suuzon, yakni berprasangka buruk terhadap seseorang, hukum kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu wajib. Wujud husnuzon kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah untuk kebaikan manusia dan bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. Yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah.
Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. C. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup ilmu akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapnya apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia. Objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jika kita mengatakan baik atau buruk, maka ukuran yang harus digunakan adalah ukuran normatif. D. Manfaat ilmu akhlak. Untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntut kepada kebaikan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur tata cara hidup bertetangga, mengatur adab pergaulan berbangsa dan bernegara. Ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia. Orang yang beriman dan berilmu, termasuk di dalamnya adalah ilmu akhlak, akan lebih utama daripada orang yang tidak beriman dan lebih sadar mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang mengantar kepada kebahagiaan dan mana yang menjerumuskan kepada kesesatan dan kesengsaraan untuk dirinya. Berdasarkan pembahasan tersebut, oleh karena itu kesimpulan dari materi macam-macam akhlak, yakni akhlak itu adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan suatu perbuatan secara spontan, tanpa pertimbangan dan proses berpikir terlebih dahulu, dan tanpa ada unsur paksaan. Ilmu akhlak itu adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan keburukan. Akhlak pun memiliki kaitan erat dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan. Pembahasan mengenai ruang lingkup ilmu akhlak itu adalah tentang perbuatan-perbuatan manusia yang mendorong kepada baik atau buruknya. Ilmu akhlak itu bukanlah tingkah laku manusia, melainkan perbuatan yang dilakukan atas kemauan manusia itu sendiri yang selalu dilakukannya dan kemudian mendarah daging dalam diri manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui grup WhatsApp mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.